Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah kecerdasan buatan pertemuan ke-12. Kita akan membahas tentang Fuzzy Sugeno ya. Di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Fuzzy Sukamoto dan Mamdani. Ya, untuk tahapannya sama dengan metode yang lain. Ada input, klasifikasi, inferensi, dan defasifikasi, dan outputnya juga bilangan Kripps lagi ya. Jadi input dan outputnya bilangan Kripps. Untuk metode Sugeno nanti silakan secara teori Anda cari tentang metode tersebut ya. Kemudian untuk contoh kasusnya sama kasus yang sama yang berkaitan dengan perusahaan makanan kaleng tentang produksi makanan ya. Nah, di sini ada 3 variabel: permintaan, persediaan, dan produksi. Ada nilai minimum dan maksimumnya di setiap variabelnya. Nah, kemudian ciri utama dari metode Sugeno adalah untuk then-nya ini ya, untuk then-nya itu bisa berupa rumus, konstanta, atau fungsi. Nah, di sini dengan input dengan kasus yang sama, di sini diminta untuk jika permintaannya 4.000 dan persediaan di gudang masih 300, berapa makanan yang harus diproduksi ya. Jadi kasusnya sama, cuma yang berbeda adalah then untuk produksi barangnya. Nah, ini sesuai dengan kebijakan atau mungkin juga bisa dari riset ya, penelitian ya. Jadi tidak perkiraan ya, tidak berupa hanya perkiraan, tapi sudah diperhitungkan mengapa pakai rumus ini gitu ya. Nah, ini saya contohkan pakai ini ya. Jadi jika untuk ada 4 rule ya. Jadi jika permintaannya turun dan persediaannya banyak, maka produksi barangnya diambil dari permintaan dikurangi persediaan. Misalkan seperti itu. Kemudian yang if yang kedua, rule yang kedua, jika permintaannya turun dan persediaannya sedikit, maka langsung produksi barang sama dengan permintaan. Kemudian if yang ketiga, jika permintaannya naik dan persediaannya banyak, maka juga sama ya, produksi barangnya sama dengan permintaan. Kemudian yang terakhir, jika permintaannya naik kemudian persediaannya sedikit, maka ada konstanta di sini. Produksi barang didapat dari 1,25 dikalikan permintaan dikurangi persediaan. Ini ciri dari Sugeno ya. Nah, kemudian untuk falsifikasinya ini sama ya dengan tahapan metode yang lain, Sukamoto dan Mamdani ya. Ini kita harus menghitung dulu fungsi keanggotaan dari setiap variabel. Nah, kita sudah dua pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Untuk 4.000 ada di antara 1.000 dan 5.000, berarti pakai rumus yang di sini ya, untuk menghitung nilai keanggotaannya mu x-nya sehingga didapat 0,25. Untuk turunnya, untuk naiknya 0,75. Demikian juga untuk persediaan ya. Nah, di sini 300 ya, juga masuk ring yang di tengah ya. Jadi pakai rumus yang di sini tengah ini, sehingga hasilnya adalah untuk sedikitnya nilainya 0,6 dan untuk banyaknya nilainya 0,4. Nah, kemudian yang produksi barang, nah ini yang kita cari nilai keanggotaannya ya. Kemudian untuk inferensi ini karena kita pakai Sugeno,
Jadi kita gunakan rule yang tadi sudah ditampilkan di atas ya. Jadi Z-nya itu berupa rumus seperti ini ya. Di sini untuk rule yang pertama tadi produksi barang sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Jadi di sini untuk menghitung alfa predikat sama ya dengan sebelumnya, mu turun dan persediaan banyak didapatkan dicari nilai minimumnya, hasilnya 0,25. Kemudian untuk Z-nya, nilai Z1-nya di sini untuk Z-nya ya. Untuk rule yang pertama, Z-nya itu rumusnya permintaan dikurangi persediaan, sehingga hasilnya 4000 dikurangi 300, ini 4000 dikurangi 300, permintaan dikurangi persediaan, sehingga Z1-nya adalah 3700 ya. Untuk rule yang kedua juga sama, Z yang keduanya diketahuinya sama dengan permintaan ya, produksi barangnya, sehingga sama dengan 4000. Untuk Z yang ketiga juga sama, 4000. Untuk Z yang keempat, ini harusnya Z yang keempat ya, ini tipe ya, ini harusnya Z keempat. Nah itu rumusnya 1,25 kali permintaan kurangi persediaan, sehingga hasilnya adalah 4700 ya. Nah untuk proses deklasifikasinya ini pakai metode rata-rata ya, didapat dari sigma alfa predikat I kali ZI. Nah, sigma itu adalah hasil penjumlahan dari beberapa variabel ya sini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi alfa predikat 1 dikalikan Z1 ditambahkan dengan 2, 3, dan 4 dibagi dengan sigma alfa predikatnya, sehingga hasilnya di sini 4230. Itu untuk Sugeno ya, jadi cukup sederhana kalau metode Sugeno. Kemudian tugas yang untuk pertemuan ini adalah bandingkan perbedaan antara 3 metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Gitu ya. Ini untuk memperjelas materi ini, saya juga ada beberapa materi dari kampus lain ya. Jadi Sugeno itu ini tadi ya, bentuknya itu V-nya itu adalah bisa berupa fungsi, bisa berupa rumus. Nah, saya contohkan ya seperti ini konstanta ya. Jika lainnya buruk, makanannya tidak enak, maka tipsnya sekian. Nah, jadi langsung ketetapan, bisa juga fx tadi fungsi, bisa juga langsung ketetapan, atau bisa juga berupa perhitungan ya, rumus ya. Nah seperti ini. Nah gini ya. Nah, Z-nya Z-nya itu seperti itu. Nah jadi ya, nanti silakan dipelajari. Kemudian saya juga ada video, nanti di sini bisa Anda akses. Di sini ya, saya mengambil dari YouTube. Ada 4 metode penjelasan Sugeno secara teori, kemudian ada 3 part yang lain yang menjelaskan tentang perhitungan dengan metode Fasi Sugeno. Nah, selain itu juga ada ini ya, video dari YouTube juga. Ini contoh kasus yang lain jika menggunakan metode Sugeno ya. Variasi untuk kekotoran rendah, sedang, dan tinggi, sehingga silakan pelajari di sini. Kalau kita perhatikan untuk ciri dari Sugeno itu sekali lagi Z-nya atau Z-nya itu bisa berupa ketetapan seperti ini, langsung ditentukan bilangannya ya, angkanya, atau berupa rumusan seperti ini. Nah, yaitu ciri Sugeno. Jadi agak beda dengan metode Fasi yang lain. Ya, nanti silahkan diikuti. Ini saya ada videonya juga. Bisa Anda ikuti mulai dari contoh kasus sampai
hasil akhirnya. Nah, gitu ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.